Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan potensi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sejumlah perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kasus ketenagakerjaan berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih luas di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pemirsa, pemerintah memastikan terus memantau perkembangan potensi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sejumlah perusahaan. Setiap kasus yang muncul akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku mulai dari penyelesaian internal perusahaan hingga proses mediasi oleh pemerintah. Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan potensi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sejumlah perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kasus ketenagakerjaan berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih luas di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Menteri Ketenagakerjaan Yasir-Lili mengatakan pemerintah secara efektif melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perusahaan yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan, termasuk yang berpotensi melakukan PHK. Menurut Yasir-Lili, setiap kasus yang muncul akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari penyelesaian internal perusahaan hingga proses mediasi oleh pemerintah. Tantangan-tantangan yang tadi, faktor dari geopolitik, geoekonomi, global, saya yakin mari kita sama-sama kita bisa selesaikan. Dan saya tunggu kontribusi yang semakin aktif dari KSPI di bawah pimpinan Pak Said Iqbal. Ya, tadi memang disebutkan sekian banyak potensi-potensi PHK. Ya, itu baru satu sisi. Tapi saya sering sampaikan sisi yang lain juga, we got to be ready for the future. Yasir-Lili mengungkapkan sebagai kasus yang berpotensi berujung pada PHK masih dalam penyelesaian. Beberapa di antaranya sudah ditandatangani mediator Kemenaker, serta sebagian lainnya masih menunggu hasil perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai mitigasi ancaman PHK akibat dinamika geoekonomi global sudah tersambung melalui Zoom bersama Ibu Syarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia, dan juga Bapak Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung di Market Review hari ini. Sehat ya Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu Pak. Siap, terima kasih banyak. Kita awali diskusi ini, mungkin saya ke Bu Syarmila terlebih dahulu. Bu Syarmila, bagaimana kemudian dinamika perekonomian global sejak awal tahun ini telah berdampak pada peningkatan biaya operasional di dunia usaha, khususnya sektor manufaktur? Ya, terima kasih IDX Channel ya sudah mengundang kami pada hari ini. Ada dua hal ya yang hari ini gejolak dari geopolitik berdampak terhadap biaya operasional dan juga manufacture. Yang pertama itu adalah meroketnya biaya logistik dan bahan baku karena saat ini ada gangguan ya rute pelayaran global, tarif kontainer jadi naik ya, karena komponen-komponen bahan impornya membengkak. Yang kedua adalah krisis energi domestik, spesifiknya biaya daripada gas industri meningkat. Jadi fluktuasi terhadap pasokan ini sangat signifikan berpengaruh nyata, khususnya untuk industri-industri yang memakai gas tinggi, gas-gas industri, diantaranya itu adalah tekstil, kemudian keramik, yang pasti nantinya ini akan menggerus dari margin keuntungan bersih dari perusahaan. Jadi secara umum dampaknya seperti itu, secara ekonomi global hari ini karena situasinya sangat berkolerasi antara satu dengan yang lain, jadi dampaknya kemana-mana gitu Pak. Makasih Pak. Lantas bagaimana kemudian pelaku usaha Bu Syarmila untuk kemudian berstrategi di tengah kondisi saat ini agar kemudian kita harapkan begitu ya tidak sampai pada langkah efisiensi yang berujung pengurangan karyawan? Nah, yang pertama kita lakukan efisiensinya, pertama mengaudit operasional di penggunaan operasional kita di keseharian dari perusahaan, dan juga energi-energi yang dipakai selama ini, apa yang bisa kita efisienkan, kita coba efisienkan. Yang kedua, kita melakukan dialog ya bipartit dengan
dengan seluruh stakeholder, baik itu pemilik perusahaan, pekerja, dan lain sebagainya, supaya apa nih kita sama-sama lakukan langkah-langkah apa supaya semuanya tetap bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Jadi adanya komunikasi yang harus dibangun, Pak. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya kita sampaikan ke karyawan semua, ini ada kondisi seperti ini gimana nih kita bagaimana? Nah, usul-usulnya ada yang misalnya mereka bilang kita bekerja bergilir, ada yang juga yang bilang kita bisa kerja dari rumah, ada juga macam-macam, Pak, solusi dilakukan seperti itu. Oke, jadi tentu banyak strategi atau upaya yang tentu memang dilakukan begitu ya oleh pelaku usaha. Kalau saya ke Pak Timbul bagaimana kemudian opsi memandang potensi PHK akibat dinamika geoekonomi saat ini? Apakah kemudian ada pandangan tersendiri atau penilaian sendiri dari opsi? Ya, terima kasih. Pertama memang kondisi geopolitik internasional kan belum sehat, belum selesai juga ya. Mau tanda tangan perdamaian ternyata nggak jadi itu di Swiss. Itu kan ada surat Hormuz juga ditutup lagi. Kemudian juga bagaimana terkait kebijakan dalam negeri nih, terutama dalam negeri. Bagaimana kebijakan tentang Satgas PKH yang mau menertibkan hutan dan kelapa sawit sehingga banyak pekerja yang harus ter-PHK. Saat ini sekarang saya lagi ngebantuin ada nanti 2.000 pekerja kelapa sawit akan kehilangan pekerjaan. Nah, kedua terkait juga dengan tadi gas, bagaimana industri keramik yang tadi disebutkan oleh Ibu, terkait juga bagaimana kelangsungan domestic market obligation-nya harus disupport dijamin ketersediaannya untuk Indonesia, untuk dalam negeri. Kemudian batu bara terkait listrik. Masa di era 81 tahun Indonesia merdeka masih ada mati hidup listrik gitu loh. Itu kan aneh gitu. Kemudian bagaimana juga nanti terkait dengan suku bunga yang sekarang sudah 5,5% BI rate, artinya akan menggerek juga bunga pinjaman. Ini kan akan memberatkan dunia usaha. Demikian juga dengan Koperasi Merah Putih yang nggak mau berkompetisi sehat, akhirnya mengganggu gerai modern yang sudah membuka lapangan kerja. Kalau itu diganggu ya akan terjadi PHK. Belum tentu Koperasi Merah Putih membuka lapangan kerja formal dan sebagainya. Nah, terkait juga dengan bagaimana rupiah yang akhirnya mengganggu cash flow perusahaan dan segala-galanya. Saya mendengar tadi sekilas tentang yang disampaikan Pak Yasser, Pak Menaker. Itu kan di hilirnya, yang kita harapkan adalah di hulunya. Jadi kalau ada persoalan dunia usaha misalnya dari sisi cash flow, masuk dong, jangan nunggu PHK dulu. Masuk untuk membenahi cash flow supaya bisa memberikan kepastian produksi tetap jalan, pekerja tetap dipekerjakan. Kalau ini kan ngomongin nanti bipartit, mediasi, itu menurut saya yang paling belakangan, tapi usaha yang maksimal harus dilakukan adalah di sisi hulu. Bagaimana terkait dengan kebijakan gas itu harus diperkuat dulu di dalam negeri supaya suplai energinya jelas tersedia, jangan sampai mengakibatkan harga lebih mahal gasnya, kemudian yang lain-lain lebih mahal. Misalnya saya sih berharap ya Satgas PHK itu melakukan fungsi tugas dari hulunya dulu, mencegah PHK. Didatengin nih perusahaan apa sih persoalannya gitu. Oh dari sisi ini, ya datengin intervensi. Sampai saya meminta intervensi real dari APBN. Jangan biarkan pekerja kita ter-PHK dulu, nanti ngurusnya di sisi hilir. Bipartit medis, itu percuma. Artinya apa? Kita akan semakin banyak pengangguran. Yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana pekerja itu tetap bekerja. Kan normalnya gini ya, mengimplementasikan pasal 27 ayat 2 itu kan Undang-Undang 45, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Harusnya pemerintah itu kan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi sehingga angkatan kerja yang tumbuh 2-3 juta per tahun bisa diserap. Demikian juga pengangguran terbuka sekarang kita 7,4 juta. Setengah penganggur kita 11,6 juta. Itu kan orang-orang yang masih cari kerja. Nah, dibukalah lapangan kerja, tetapi kan tidak juga, khususnya formal ya. Agustus 2024 sampai 2025 kan hanya terbentuk 200.000 lapangan kerja formal, 1,6 jutanya informal. Yang memberikan kepastian itu kan formal. Nah, demikian juga kalau yang existing itu ditahan, jangan dibiarkan ter-PHK
dunia usaha berguguran. Kita akan sangat banyak lagi nanti pengangguran ini. Nah, oleh sebab itu, saya sih mengharapkan sekali pemerintah memberikan iklim investasi yang baik. Saya melihat gini ya, kemarin tuh rupiah udah mulai agak stabil, tapi melemah lagi. Kenapa? Pidato presiden itu yang menantang dunia usaha gitu loh. Yang kesannya juga memang mengatakan bahwa kami akan begini-begini. Ngobrol dong sama dunia usaha. Ngobrolin dong supaya jangan sampai iklim investasi dianggap, waduh ini nggak pasti di Indonesia nih. Jadi pidato demi pidato itu menciptakan ketidakpastian. Nah ini yang harus saya dorong sih pemerintah. Ayo dong fokus pada pembukaan lapangan kerja, maintain yang existing ini jangan di PHK. Supaya real ada lapangan kerja buat kita gitu loh, buat pekerja kita. Oke. Demikian Mas. Baik, jadi memang akhirnya stabilitas dunia usaha begitu ya akhirnya bisa dalam tanda kutip meminimalisir ancaman terjadinya PHK begitu ya. Jadi memang akhirnya dunia usaha lah yang memang harus didorong agar kemudian bisa lebih stabil dan meminimalkan ancaman tadi. Baik, Bu Syarmila, Pak Timbul nanti kita lanjutkan kembali. Kita masih punya satu segmen, kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review pemirsa, dan kembali saya ingin mengajak Anda untuk melihat infografis yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Kita ke infografis yang pertama, masih terkait dengan bahasan kita di hari ini. Ada jumlah PHK Januari hingga Mei 2025 dan juga 2026. Di mana pada Januari hingga Mei 2025 atau di tahun lalu mencapai 46.015 pekerja. Sementara di Januari hingga Mei 2026 di level 23.470 atau berkurang 48,99%. Selanjutnya kita lihat provinsi dengan angka PHK tertinggi. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 5.044 di Januari hingga Mei 2026. Banten 2.596, Jawa Timur 2.332, Kalsel 1.841 dan juga DKI Jakarta 1.746. Baik, kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini. Saya ingin kembali ke Bu Syarmila. Lantas Bu Syarmila, di tengah kondisi saat ini tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana kemudian strategi dari pelaku usaha. Tapi kalau dari sisi kebijakan atau dukungan pemerintah katakanlah, apa yang kemudian memang dibutuhkan dunia usaha saat ini agar kemudian bisa mendorong stabilitas dan tadi meminimalkan opsi PHK? Saya sangat mengapresiasi ya yang disampaikan oleh Pak Timbul Siregar itu tadi yang real, yang nyata ya. Jadi sebenarnya dunia usaha dengan dunia pekerja itu ibaratnya satu mata koin ya. Jadi dari sisi kanan dan sisi kirinya itu betul-betul nyatu, nggak bisa yang satu bertahan, satu nggak bisa bertahan. Jadi itu nempel gitu ya. Yang satu nggak akan bisa sukses tanpa yang satu gitu. Jadi suka tidak suka dua-dua ini harus menjadi satu pilihan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang berikutnya. Itu yang menjadi poin buat saya. Nah, dunia usaha itu kan bisnisnya itu kan apalagi industri-industri ini kan hanya dua ya yang menjadi topik ya kalau kami di Kadin itu. Yang pertama perdagangannya, yang kedua investasinya gitu ya. Nah dari sisi perdagangan dan sisi investasi ini kebijakan-kebijakan dari hulu sampai hilirnya mestinya harus peduli ini ya. Jadi benar-benar harus peduli untuk para kementerian dan lembaga terkait. Jadi bukan hanya diserahkan pada satu kementerian aja, seakan-akan PHK miliknya satu kementerian tenaga kerja gitu dan ekosistemnya. Sementara yang lain tidak. Padahal ini adalah satu ekosistem yang harus dibangun dan ini kerjasama antar kementerian dan lembaga sebenarnya. Jadi ini udah nggak bisa lagi diserahkan satu kementerian, bahwa PHK itu kerjaan Kementerian Tenaga Kerja aja gitu. Nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Jadi ini memang sudah harus para serikat pekerja ya Pak, kemudian transparansi tata kelola daripada perusahaan-perusahaan ini juga harus kita duduk bareng, udah tidak lagi bisa ada ego sektoral ya. Jadi menurut saya preventif yang tadi disampaikan kata Pak Timbul, oh jangan sampai di hulunya atau udah kejadian baru ribut gitu kan. Jadi sebelumnya udah, jadi preventifnya juga harus dikerjain. Nah, oleh karena itu perubahan kebijakan-kebijakan menjadi satu keniscayaan. Karena apa? Kebijakan yang selama ini udah nggak bisa dipakai. Karena apa? Ada perubahan-perubahan. Sekarang ini suka tidak suka akan dihadapi yang pertama Pak,
saham-saham akan rontok. Kenapa? Karena nggak Ya. ada kepercayaan. Tadi Pak Timbul udah banyak kasih info. Kenapa orang nggak percaya? Karena nggak tahu mau dibawa kemana ini. Karena nggak ada penjelasan yang clear ya, mau kemana ke depan ini. Terus yang kedua, ada AI, boomingnya AI. Itu juga Ya. mempengaruhi tenaga kerja. Kenapa sampai PHK ya? Khususnya di beberapa sektor kayak gitu ya. Jadi itu juga pengaruh, bukan hanya ini sangat kompleks masalahnya. Jadi menurut saya sudah saatnya pemerintah melakukan pemetaan sektoral usaha di Indonesia. Siapa sih yang bisa bikin cuan banyak, misalnya industri apa sih sebenarnya yang bisa menggerakkan ekonomi, menggerakkan pertumbuhan, menggerakkan pemerataan ekonomi kita ini, supaya ekonomi kita ini sekarang ini daya belinya bisa diungkit, Ya. supaya ekonomi kita ini tidak berbiaya tinggi. Jadi ini memang harus duduk bareng ini semua pemerintah ini, sama tadi Bapak bilang Ya. dengan sektor usaha, dengan semua para pekerja. Jadi nggak bisa dilepas satu sendiri. Dan kita harus duduk bareng, dan saya Ya. ikut prihatin gitu. Baik, Dan memang kolaborasi bersama gitu baik, ya. kolaborasi bersama tidak bisa ditinggalkan begitu ya, baik dari dunia usaha, kemudian pekerja, bahkan pemerintah yang memang harus turun langsung begitu, bagaimana kemudian bisa menjaga Ya. stabilitas dunia usaha. Lantas kalau Pak Timbul sendiri, saya tadi sudah mengajak untuk melihat data PHK di Januari hingga Mei 2025 dan juga di 2026. Ini kan angkanya turun nih Pak, apakah kemudian kita bisa artikan ancaman PHK-nya mereda, Pak Timbul? Ya, jadi kalau kita lihat memang kan di 2024 itu sekitar 77.000. 2025 88.000. Sekarang kalau memang kondisinya begini, walaupun sampai bulan Mei ada turun, tapi ini kan akan berdampak di Mei, Juni, Juli sampai akhir akhir Desember 2026. Yang kalau saya sih prediksi kalau memang begini terus bisa sampai tembus 100.000. Itu pun baru yang dilaporkan, belum yang PHK yang tidak dilaporkan. Artinya semakin meningkat. Nah, tentunya kembali pemerintah harus bisa mengkondisikan bahwa pencegahan itu jangan dilakukan pada pencegahan itu harus diutamakan gitu. Bagaimana tidak hanya sekedar insentif fiskal, tapi bagaimana juga yang di awalnya supaya jangan jadi PHK. Nah, serikat pekerja, serikat buruh pun juga harusnya tadi betul Bu, bahwa kita itu sekarang ya butuhnya tuh lapangan kerja. Nggak usah ngomongin dulu pesangon gitu loh. Kita duduk bersama untuk mengatakan bahwa lapangan kerja ini yang existing ini harus dipertahankan. Saya sudah mengundang teman-teman serikat pekerja. Ayo kita satu nih, kalau kita mau kerja ya harus butuh dunia usaha. Dunia usaha itu harus dipertahankan. Harus ada intervensi positif, dukungan positif dari pemerintah. Bila perlu kasih atas ketidakpastian energi, ketidakpastian suku bunga, ketidakpastian rupiah, cash flow kan terganggu. Oleh sebab itu kasih pinjaman suku bunga rendah yang memang bisa memastikan bahwa kita tetap bekerja. Bukan ngomongin kita dibantu untuk dapat pesangon. Ini kan persoalan kalau terus kita hanya berpikir kepada arah yang dihilir, ya susah. Kita nggak dapat kerjaan begitu. Sementara ketidakadaan pekerjaan itu kan asal muasal kemiskinan, asal muasal tidak dilindungi jaminan sosial, asal muasal bahwa kita akan menjadi ketidakpastian untuk yang lainnya gitu ya. Bagaimana ekonomi, daya beli, dan itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan 52% didukung oleh konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangga banyak pekerja yang di PHK kan akan menurun juga. Ya, kelas menengah kita menurun loh. Nah ini kan persoalan bahwa kita ini harus mencari bagaimana supaya ada pekerjaan yang memang bisa memastikan mendapatkan upah gitu. Nah, jadi kembali ya, pemerintah tuh tolong dipikirkan lagi kebijakan-kebijakan. Jangan nganggap kebijakan populis yang akhirnya banyak mem-PHK ya. Saya mau katakan Satgas PHK, tolong direm lah. Jangan sampai teman-teman kami tuh di perkebunan sawit itu banyak yang ter-PHK hanya gara-gara dulu dikasih izin, kenapa sekarang diperselisihkan begitu loh. Kenapa sekarang disusah-susahin? Kemudian gas juga, domestic market obligation itu kan sudah ada kepastian. Jangan mentang-mentang dolarnya meningkat, dijualnya keluar untuk dapat devisa. Enggak lah, harus memprioritaskan dalam negeri. Kalau enggak ya kita akan ter-PHK semua. Dan rupiah juga tolong gitu. Jangan pidato yang memang
memang menghasilkan ketidakpastian kepada dunia usaha internasional maupun lokal. Nah, Baik, jadi Pak Timbul. duduk bareng bersama lah, kita berharap bicarakan, serikat pekerja juga harus proaktif untuk lebih objektif melihat masalah. Tidak usah ngomongin pesangon Ya, dulu, baik. ngomongin bagaimana kita bekerja begitu loh, supaya Baik. kita bisa tetap berkelanjutan gitu. Menjadi Demikian. catatan tersendiri begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya tadi yang kemudian dilihat ancamannya terjadi, jangan kemudian mengurus yang di hilirnya tapi hulunya tidak dilihat. Lantas mungkin ini bisa menjadi pertanyaan juga, saya kembali ke Bu Syarmila. Lantas kalau kita melihat sebetulnya tantangan dunia usaha saat ini memang tadi sudah dijabarkan begitu ya, terkait dengan situasi geoekonomi global. Tapi selain itu Bu Syarmila, adakah kemudian tantangan lain yang memang masih dihadapi oleh pelaku usaha terutama hingga akhir tahun 2026? Waduh, kalau ditanya apakah tantangan, waduh tadi Pak Timbul udah banyak banget bicara. Jadi menurut saya, kalau saya melihat upaya-upaya pemerintah sekarang ini Pak Timbul dan para semua peserta ini ya Bapak, pemerintah sekarang lagi mengumpulin pendanaan melalui Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Nah, mudah-mudahan nanti tanggal 1 Juli itu akan sudah mulai diluncurkan. Itu ada beberapa stimulus yang akan dibantu Pak Timbul nanti insya Allah nih buat para pengusaha ya, supaya tetap survive usahanya. Nanti akan masuk ke dalam perbankan. Jadi Patriot Bond dan Merah Putih Bond itu akan bisa kita pinjam sebagai pengusaha melalui Danantara. Nah, nanti diharapkan bunganya itu yang sangat baik karena cuma 2% kan kalau kita mau taruh Ya, bagus itu Bu. kan. Jadi nanti kan pengusahanya juga akan mendapatkan bunga. Nah, ini akan berlaku di tanggal 1 Juli. Nah, tinggal akhir tahun ya tetaplah kita bermain. Jadi kalau namanya pengusaha itu saya sepakat dengan Pak Timbul, jangan bicara pekerjanya, jangan putus asa gitu ya, tapi support bahwa dunia usaha ini harus terus jalan dan tidak harus bicara pesangon gitu. Jadi harus gimana ini usahanya survive. Jadi kita harus kerja bareng bersama-sama memikirkan bagaimana sustainable daripada bisnisnya yang Oke. ada. Dan juga kepastian hukum Pak. Jadi Ya. tadi Pak Timbul menyebutkan tiba-tiba Ya, betul. harus dicopot, tiba-tiba diganti, tiba-tiba. Jadi jangan ada manajemen tiba-tiba itu, dan itu yang memberatkan sebenarnya sih, nggak ada komunikasi dan mungkin ada peringatan satu dulu, ada dikasih restrukturisasi, nggak tiba-tiba harus begini, harus begitu. Itu mungkin yang kayaknya mesti lebih apa ya, lebih tolak angsur ya. Jadi menurut saya dikasih perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Kalau memang mereka salah atau melanggar hukum atau segala macam, ya mereka dikasih waktu untuk perbaikan Iya. sehingga tidak lagi langsung mendapat vonis sekian. Nah, itu yang membuat jera dan takut jadinya buat pengusaha sekarang ini. Baik, Gitu, itu Pak. yang menjadi perhatian dari dunia usaha. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya, mungkin ditutup dari Pak Timbul begitu. Pak Timbul, lantas bagaimana kemudian melihat landscape dunia tenaga kerjaan Indonesia di tengah situasi saat ini? Apa yang kemudian menjadi poin krusial untuk menjadi perhatian semua pihak? Ya, jadi memang kita harus bersama-sama bagaimana menyelamatkan Indonesia untuk bisa memberikan lapangan kerja, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu kata Undang-Undang Dasar 45. Nah, tentunya bisa kita coba antisipasi dari sisi substansi hukum. Sebentar lagi kita akan membuat katanya putusan MK 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Ayo ngobrol, duduk bersama. Jangan pemerintah ataupun serikat pekerja mau seenaknya sendiri, pengusaha mau seenaknya. Ayo duduk bersama supaya dari sisi substansi hukum bisa membuat para investor datang. Nah, demikian juga dari struktur hukumnya. Kita ayo intervensi secara positif. Kalau tadi disebutkan ada Merah Putih Bond, ada Patriot Bond, kasihlah bunga yang memang untuk mendukung cash flow perusahaan supaya jangan kolaps dan sebagainya. Dan tinjau kebijakan-kebijakan tersebut yang memang dengan hanya sekedar bahwa kita dianggap semuanya akan ikut dan semuanya akan mencitrakan Indonesia investasinya baik. Enggak, pasti ada penilaian yang memang juga harus kita ketahui. Apa sih maunya dunia usaha gitu loh, supaya bisa masuk lagi banyak pekerjaan di Indonesia seperti itu. Nah, kembali jangan dibiasakan dengan kebijakan sepihak-sepihak, apalagi pidato. Tolonglah Pak Presiden, pidato itu ditulis aja, bacakan, jangan sampai spontanitas yang akhirnya menciptakan dunia usaha bingung.
ini sebenarnya mau ke arah mana sih Republik Indonesia ini kan gitu. Karena biar bagaimanapun juga utamanya kita butuh lapangan kerja yang bisa menyediakan siapa? Investasi, investor itu. Government spending itu nggak terlalu banyak lah. Dan juga itu kan terkait nanti dengan dunia usaha itu pajak. Kalau dunia usahanya sedikit, pajaknya sedikit, terus gimana kita mau membangun Indonesia seperti itu. Demikian Mas. Baik, itu tentu menjadi perhatian kita bersama. Ini menjadi catatan yang cukup menarik begitu ya. Bagaimana kemudian tadi pandangan atau point of view dari organisasi pekerja, baik juga dari dunia usaha yang memang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Pak Timbul dan juga Bu Syarmila. Semoga apa yang kita diskusikan hari Syarmila, terima ini kasih. dapat menjadi turning point begitu ya untuk kemudian kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung industri ataupun dunia usaha dan juga industri ketenagakerjaan di Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir dalam Market Review hari ini. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima Dan kasih. pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Pastikan untuk ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.